Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wahayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman semua. Semoga selalu sehat, semangat dalam lindungan Allah dan juga tentunya selalu sehat, selalu semangat untuk menuntut ilmu ya dimanapun berada. Dan yang terpenting adalah bagaimana sebelum kita menuntut ilmu, kita memohon kepada Allah agar ilmu yang kita sedang raih itu bisa bermanfaat buat kita. Tidak menjadikan diri kita sombong atau kita malah meremehkan ilmu tersebut. Nauzubillah. Jadi sebelum kita menguasai sebuah ilmu, itu yang penting kita berdoa dulu kepada Allah agar semakin bertambahnya ilmu kita, semakin juga bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan materi puasa yang pada pertemuan pertama kita sudah bahas bagaimana puasa dari segi makna ya, artinya adalah imsak atau menahan. Menahan apa? Menahan segala sesuatu perbuatan yang dibolehkan sebelumnya. Namun ketika kita berpuasa, makan, minum yang tadinya boleh kapan saja, itu menjadi terbatas, yaitu adalah dari subuh sampai maghrib kita menahan itu. Atau hal-hal yang membatalkan puasa, gitu ya. Lalu kemudian manfaat kita puasa apa sih gitu ya. Kita harus tahu dulu nih sebelum kita melakukan sesuatu, apapun itu, mau puasa, mau sholat, mau sedekah, atau apapun itu ya. Kita harus tahu dulu nih, manfaat yang kita lakukan ini apa. Agar apa? Agar kita semangat. Agar kita punya alasan yang kuat, kenapa kita harus melakukan itu. Nah, dalam puasa juga kemarin sudah kita bahas, setidaknya ada 4 yang kemarin kita sebutkan, bahwa puasa itu bisa menuju jalan ketakwaan. Yang kedua, puasa itu bisa menjadi perisai seseorang untuk apa dari api neraka. Yang ketiga, puasa itu bisa menjauhkan seseorang itu dari neraka 1 hari puasa 70 tahun perjalanan. Dan yang keempat adalah bisa memasuki pintu surga, itulah pintu Ar-Royan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat puasa. Kalau kita mau puasa itu harus bagaimana syaratnya? Kapan seseorang itu disebut dia wajib dalam melaksanakan puasa gitu. Lalu yang pertama itu, yang kedua kalau dia sudah puasa bagaimana puasanya dia itu disebut puasa yang sah. Punya puasanya sah apa enggak nih gitu ya. Misalnya dia puasa tapi nangis misalnya. Nah, puasanya sah gak gitu ya kan kita sering gitu ya. Puasa terus dia ngomong jorok atau dia bohong gitu. Puasanya sah gak? Nah, itu yang kita akan lihat gitu ya. Terus yang berikutnya adalah rukun. Puasa ini bisa disebut sempurna jika terdiri dari apa saja gitu atau ada hal apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang pertama dulu kita bahas adalah syarat wajib. Kapan sih orang itu disebut wajib dia harus berpuasa? Yang pertama ketika dia Islam. Jelas, karena ini adalah rukun Islam kita. Yang kedua dia berakal. Artinya orang-orang yang maaf ya, orang gila itu tidak wajib berpuasa gitu ya. Jadi ketika di bulan Ramadan kita melihat ada orang gila lagi makan di siang hari gitu ya, bawa-bawa makanan, bawa-bawa minuman, dia makan sambil jalan, itu dia memang nggak punya akal. Jadi dia nggak wajib puasa gitu. Jadi dia bukan termasuk orang-orang yang wajib berpuasa. Lalu yang ketiga adalah orang yang balik ya, sudah balik. Dan yang keempat, walaupun dia belum balik, dia sudah mengetahui wajibnya puasa. Kayak teman-teman nih, ya, kelas 5 ya, udah tahu kan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Setidaknya teman-teman bisa berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan secara full atau eh, puasa sunnah pun boleh gitu ya. Di sekarang latihan misalnya Senin Kamis atau puasa Daud, silakan. Nah, itu yang syarat wajibnya. Lalu yang berikutnya, kapan sih orang itu disebut dia tuh sah puasanya? Ya setidaknya ada dua yang perlu kita ingat. Orang itu bisa disebut sah itu kalau dia dalam keadaan suci dari haid atau nifas, itu buat perempuan. Jadi misalnya nih, perempuan lagi haid, terus dia lagi semangat puasa. Dia puasa tuh dari subuh sampai maghrib. Puasanya sah gak? Nggak sah gitu, karena dia lagi haid gitu ya. Buat perempuan yang sudah balik misalnya. Yang kedua, dia harus niat.
dia tuh niat bahwa dia pengen puasa wajib gitu. Dan niatnya kapan? Sebelum subuh. Misalnya gini, teman-teman bangun misalnya kesiangan ya, kesiangan sholat subuhnya misalnya jam setengah tujuh, kelewatan sahur gitu ya. Lalu habis itu mau puasa, ya udah saya puasa aja deh gitu. Kalau itu puasa wajib nggak boleh teman-teman, nggak sah puasa kita. Kalau dia puasa sunnah boleh. Misalnya teman-teman puasa Senin Kamis nih, puasa Senin Kamis, kebetulan kesiangan gitu ya, akhirnya nggak sahur gitu, nggak sahur, itu boleh di tengah-tengah, puasa aja deh, itu boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh. Itu kalau puasa wajib seperti itu kita belum ada niat, misalnya kita taraweh nih, malamnya taraweh, besoknya tuh nggak niat mau puasa apa gitu ya. Dan nggak diniatkan bahwa besok tuh mau puasa apa gitu, disebutkan puasa Ramadan gitu ya, itu nggak sah teman-teman puasa kalian ya. Dan ada yang mengatakan cukup sekali aja di malam pertama sampai sebulan itu niatnya untuk puasa Ramadan, atau boleh juga setiap malamnya kita baca niat puasa esok hari di bulan Ramadan gitu, lillahi ta'ala. Nah jadi boleh di dalam hati pun boleh, nggak apa-apa, yang penting ada niat, kalian tahu bahwa kalian lagi puasa apa. Yang berikutnya ya, kalau dia puasa, dia ngomong jorok atau ngomong kotor ya, dan dia bohong gitu ya, terus dia nangis, puasanya batal gak? Gitu ya. Puasanya nggak batal, dia tetap puasanya tetap sah, dan juga puasa itu harus apa namanya syaratnya dia, kalau disebut puasa yang sempurna adalah atau puasanya sesungguhnya, ketika dia disebut bahwa dia ini berpuasa, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari gitu. Jadi makan, minum atau hal-hal yang membatalkan lainnya gitu ya. Jadi kalau dia nangis gitu ya, nggak batal puasanya. Tapi kalau air matanya diminum baru batal. Dia gosip, ngegosip, secara puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya itu berkurang gitu ya. Pahala puasanya berkurang. Dia ngomong jorok, ngomong bohong gitu, itu nggak batal tapi pahala puasanya berkurang. Nah itu yang perlu kita pahami. Nah terakhir teman-teman, puasa itu ada macam-macamnya gitu ya, ada jenis-jenisnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi puasa itu ada jenis-jenisnya. Jadi kalau kita di sini tulis puasa itu ada yang wajib. Nah ini yang kapan sih puasa wajib itu gitu ya. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa itu ada yang sunnah. Yang ketiga ada puasa yang dilarang. Nah, ada yang puasa ada gitu. Yang pertama puasa wajib itu apa? Yang kita ketahui adalah puasa di bulan Ramadan. Itu wajib setiap tahun ya. Terus ada lagi, ada puasa qodho namanya. Qodho itu adalah mengganti puasa, membayar hutang puasa. Itu wajib gitu. Misalnya teman-teman waktu puasa lagi sakit, nggak puasa tuh Ramadan ya, di bulan Ramadan lagi sakit 2 hari, maka itu wajib diganti gitu ya. Atau yang perempuan nih, misalnya lagi puasa itu haid 3 hari atau 7 hari, seminggu haidnya, maka setelah bulan Ramadan kalian wajib mengganti 7 hari itu sebelum datang Ramadan berikutnya. Itu puasa yang wajib, puasa Ramadan dan puasa qodho. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu ya banyak kita ketahui ya, ada yang dia sifatnya apa namanya pekanan, mingguan, itu ada puasa Senin Kamis dan puasa Daud gitu ya. Ada puasa yang bulanan. Bulanan tuh puasa Ayamul Bid ya. Jadi ada puasa yang pekanan itu Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis dan puasa Daud itu pekanan, sepekan sekali dia ada. Ada juga yang puasa bulanan itu ada namanya Ayamul Bid. Ayamul Bid tahu gak teman-teman? Puasa hari-hari putih. Setiap 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kecuali bulan Zulhijjah karena nggak boleh. Nah, itu puasa Yaumul Bid namanya. Ada juga yang tahunan. Tahunan itu ya puasa di bulan Muharram misalnya. Puasa puasa sunnah Muharram. Kemudian puasa Syawal. Syawal itu 6 hari.
Ya, selama di bulan Syawal bebas. Puasa Arafah. Arafah tuh 9 Zulhijjah gitu. Kemudian ada puasa apa namanya? Di tahunan itu puasa sunnah yang dilakukan setiap tahun sekali gitu ya. Adanya di bulan-bulan tertentu gitu ya. Jadi itu yang apa namanya termasuk contoh puasa baik itu pekanan, bulanan atau tahunan gitu ya. Atau berikutnya ya, yang itu adalah puasa yang dilarang. Ada sih puasa yang dilarang, ada. Puasa pada hari raya ya, puasa di hari raya. Jadi misalnya 1 Syawal, pas orang lagi puasa, pas orang lagi lebaran, kalian puasa itu dilarang, nggak boleh gitu ya. Puasa di hari raya itu nggak boleh. Atau di hari tasyrik, itu juga dilarang. Kapan hari tasyrik itu? Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi ini teman-teman ya, jenis-jenis puasa. Oke, baik, semoga bisa difahami ya dan mengerti maksudnya kapan tadi dari syarat dan juga sampai ke jenis-jenis puasa. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak teman-teman.